Parekraf Pro, apa kabarnya semua Sobat Parekraf? Sobat Parekraf sudah dengar nggak berita tentang Raja Ampat di Papua, Indonesia? Saya kira siapa yang tidak tahu tentang wilayah yang indah ini. Sejak awal tahun 2000-an, sebuah permata tersembunyi mulai bersinar terang nih di garis Khatulistiwa. Sebuah nama yang kini mendunia adalah Raja Ampat. Keindahan bawah lautnya yang luar biasa segera menarik perhatian, menjadikannya magnet bagi para penyelam dari seluruh penjuru dunia. Bahkan internasional, para diver berbondong-bondong datang terpesona oleh biodiversitas yang tiada duanya. Namun bukan hanya pesona bawah laut yang berkembang. Seiring dengan popularitas Raja Ampat, muncul sebuah fenomena yang lebih istimewa. Komunitas lokal di Papua yang dulunya mungkin hanya mengandalkan sumber daya alam, kini menjadi bagian integral dari geliat pariwisata. Mereka tidak lagi sekedar penonton, melainkan pelaku utama. Tangan-tangan terampil mulai menghasilkan kerajinan tangan yang memukau, bercerita tentang budaya dan kearifan lokal. Anak-anak muda di Papua dengan bangga menjadi pemandu wisata, membawa para pengunjung menyusuri keindahan alam Raja Ampat yang belum terjamah tentunya. Rumah-rumah sederhana pun bertransformasi menjadi penginapan-penginapan kecil, menawarkan kehangatan dan keramah tamahan khas Papua. Inilah wajah sejati pariwisata berbasis komunitas. Sebuah konsep di mana pariwisata tidak hanya tentang destinasi, tetapi juga tentang pemberdayaan. Ketika keindahan alam bertemu dengan kearifan lokal, hasilnya adalah sebuah pengalaman tak terlupakan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat itu sendiri. Raja Ampat bukan hanya surga bagi para penyelam, tapi juga mercusuar bagi pariwisata berkelanjutan yang berpihak pada komunitas. Mengutip dari www.tempo.co, yang istimewa dari Raja Ampat adalah di mata dunia, Raja Ampat ini dikenal dengan keindahan lautnya. Sekitar 75% jenis terumbu karang yang ada di dunia hidup di sana. Dikabarkan terdapat sekitar 1000 jenis aneka terumbu karang dan memenuhi sebagian tempat ini. Tempat ini juga menjadi rumah bagi 1511 spesies ikan dan ribuan biota laut lainnya. Kabar baiknya lagi adalah Raja Ampat tidak hanya diakui sebagai tujuan wisata internasional, tapi juga diakui sebagai landscape geologis dunia. Sobat Parekraf, di segmen ini kita sudah sedikit menyinggung bahwa terdapat banyak kehidupan laut yang menjadi rumah dari 1511 spesies dan ribuan biota lainnya di sana. Artinya wilayah yang menyimpan berbagai keanekaragaman hayati yang harus dilindungi. Sobat Parekraf, hal ini juga berkaitan dengan masuknya Raja Ampat sebagai Global Geopark oleh UNESCO. Sedikit kita bahas nih Sobat Parekraf. Apa itu Geopark Global UNESCO? Geopark Global UNESCO adalah kawasan geografis tunggal dan terpadu, tempat situs dan landscape yang memiliki signifikansi geologis internasional yang dikelola dengan konsep holistik perlindungan, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan. Geopark Global UNESCO menggunakan warisan geologinya nih Sobat Parekraf, sehubungan dengan semua aspek lain dari warisan alam dan budaya di kawasan tersebut untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu utama yang dihadapi oleh masyarakat, seperti pengguna sumber daya bumi secara berkelanjutan, mengurangi dampak perubahan iklim, dan mengurangi resiko terkait bencana alam. Indonesia banyak masuk geopark di dalamnya, termasuk Raja Ampat. Kita kutip dari laman www.antaranews.com. Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya ditetapkan sebagai Global Geopark oleh United Nations Educational, Scientific and Culture Organization atau UNESCO atas kekayaan alam Kepulauan Raja Ampat. Penghargaan sertifikat UNESCO Global Geopark Raja Ampat diterima pejabat Gubernur Papua Barat Daya
Muhammad Musa'ad. Abdul Faris Umlati menerima pada acara The 10th International Conference on UNESCO Global Geopark in Marrakech, Morocco, 7 until 9 September 2023. Sementara Geopark Raja Ampat ditetapkan oleh UNESCO sebagai UNESCO Global Geopark atau UWGP pada tanggal 24 Mei tahun 2023 di kantor UNESCO di Paris, Prancis. Sobat Parekraf, Raja Ampat disebut surga terakhir nih, atau surga dari timur. Alasannya kenapa nih Sobat Parekraf? Mengutip dari laman www.CAL-AIDA Papua, Raja Ampat adalah permata atau mahkota segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati laut global. Bentang alam pulau dan laguna yang menakjubkan membentang di area seluas 40.000 km per kubik. Raja Ampat memegang gelar bergengsi sebagai pemilik keanekaragaman hayati laut tertinggi di bumi. Dimanapun Anda melompat ke dalam air, kontrasnya dengan tempat lain akan terlihat jelas hanya dalam beberapa menit. Keanekaragaman spesies ikan dan karang memukau para peneliti dan penyelam di seluruh dunia bersama dengan formasi batu kapur yang mengesankan, pantai berpasir putih, dan pulau-pulau yang dihiasi pohon-pohon di sana. Raja Ampat pantas nih disebut sebagai surga terakhir di bumi. Tentunya Sobat Parekraf, dari keindahan alam dan keanekaragaman hayati ini menjadi pemicu orang ingin berkunjung ke sana. Tidak hanya dari wisatawan domestik, tapi tentunya mancanegara nih Sobat Parekraf. Menurut data BPS, Badan Pusat Statistik, kunjungan internasional sebanyak 24.934 dan domestik sebanyak 8.343. Kalau di total, kunjungan ke Raja Ampat oleh wisatawan itu sekitar 33.277 selama tahun 2024. Tapi Sobat Parekraf, di balik keindahan mempesona pasir putih dan air jernih di timur Indonesia, tersembunyi kekayaan yang jauh lebih menggiurkan, yaitu nikel, kobalt, dan unsur tanah jarang. Potensi ini membuka perdebatan menarik tentang pro dan kontra pemanfaatan sumber daya bumi dengan mengorbankan kelestarian sumber daya alam, bahkan hingga mempertaruhkan status warisan dunia UNESCO Raja Ampat. Tidak jauh dari lokasi tambang terdapat sebuah destinasi pariwisata yang terkenal, yaitu Pianemo, yang berjarak hanya sekitar 30-40 km dari Pulau Gek. Pulau Gek adalah rumah tambang nikel raksasa. Kita ketahui sekarang lagi banyak diperbincangkan di media-media bahwa Pulau Gek ini sedang aktif memproduksi nikel yang ada di sekitaran Raja Ampat atau di Pulau Gek tersebut, Sobat Parekraf. Kita kutip dari laman www.kompas.id. Mata yang akhirnya terbuka terhadap nasib masa depan Raja Ampat. Eksplorasi tambang nikel di Raja Ampat sejak tahun 1998. Target produksi 1,8 juta ton per tahun. Cukup besar untuk menopang industri baterai listrik global. Kelebihan utama pemanfaatan sumber daya bumi ini adalah peluang ekonomi raksasa. Indonesia memiliki ambisi besar nih untuk menjadi raja baterai global dengan cadangan nikel, kobalt, dan unsur tanah jarang yang melimpah. Kita punya modal nih untuk membangun industri hilir yang kuat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara secara signifikan. Ini bisa menjadi dorongan besar bagi ekonomi nasional tentunya. Di era transisi energi global, bahan baku baterai adalah komoditas krusial. Penguasaan rantai pasok ini akan menempatkan Indonesia pada posisi tawar yang sangat strategis di mata dunia, bahkan berpotensi menjadi pemain kunci dalam industri kendaraan listrik. Ketergantungan pada sektor tradisional bisa dikurangi dengan mengembangkan industri pertambangan dan pengolahan mineral yang lebih modern dan berteknologi tinggi, menciptakan fondasi ekonomi yang lebih resilient. Namun di balik itu Sobat Parekraf, harus kita pahami juga bahwa Pulau Gek ini kan adalah
pulau yang jaraknya dekat dengan destinasi pariwisata yang di Raja Ampat sudah dinaungi oleh atau sudah diakui oleh UNESCO seperti di segmen sebelumnya. Pemanfaatan sumber daya bumi ini datang dengan harga yang harus kita bayar mahal tentunya, terutama terhadap sumber daya alam kita yang tak ternilai dan bahkan bisa berdampak pada reputasi internasional. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Wilayah timur Indonesia termasuk Raja Ampat dikenal dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di planet ini. Aktivitas pertambangan berisiko menghilangkan habitat alami dan mengancam spesies endemik yang mungkin belum teridentifikasi, termasuk sekitar 75% jenis terumbu karang dunia yang ada di Raja Ampat. Dan terparah lagi mungkin resiko pencabutan status warisan dunia UNESCO nih. Aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan di sekitarnya dapat memicu pencabutan sertifikat UNESCO. Ini bukan hanya kerugian prestasi nih tentunya, tapi juga kerugian finansial yang sulit dihitung karena dapat mengurangi daya tarik pariwisata yang merupakan sumber penghidupan utama masyarakat lokal. Dan tentunya kemungkinan konflik sosial dan kesenjangan juga bakal timbul nih Sobat Parekraf. Seringkali penambangan memicu konflik dengan masyarakat adat yang bergantung pada alam untuk penghidupan. Pengembangan manfaat yang tidak merata ini juga bisa memperlebar kesenjangan sosial yang menimbulkan masalah hak asasi manusia. Dan tentunya yang harus kita pikirkan Sobat Parekraf adalah kerugian jangka panjang pariwisata. Keindahan alam Raja Ampat ini adalah magnet bagi wisatawan mancanegara dan domestik. Jika lingkungan rusak akibat penambangan, ya potensi pariwisata yang berkelanjutan bisa pupus, menghilangkan sumber pendapatan penting bagi masyarakat lokal dan negara dalam jangka panjang. Kerusakan ini seringkali irreversible nih, tidak dapat dipulihkan kembali. Nah, Sobat Parekraf, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana Indonesia bisa menyeimbangkan ambisi menjadi kekuatan baterai global dengan tanggung jawab menjaga kelestarian surga tropisnya dan statusnya sebagai warisan dunia UNESCO. Apakah kita berani mengambil resiko kehilangan salah satu permata alam terbaik di dunia demi keuntungan ekonomi jangka pendek? Sobat Parekraf, mari kita sejenak merenung. Indonesia ini adalah permata yang tiada duanya. Bayangkan, kita tak hanya diberkahi dengan keindahan alam yang memukau, kekayaan budaya yang mempesona, dan kearifan lokal yang mendalam, tapi juga diwarisi harta karun berupa sumber daya bumi yang melimpah ruah. Inilah anugerah luar biasa yang membuat Indonesia begitu istimewa. Berdasarkan laman dari investingnews.com, top 9 nickel producing countries, salah satunya adalah Indonesia. Indonesia memproduksi nikel sebanyak 2,2 juta metrik ton pada tahun 2024 yang mencakup lebih dari 50% dari produksi global. Dengan keunggulan yang sangat jauh, Indonesia adalah contoh utama negara yang ingin memasuki pasar nikel yang berkembang pesat. Indonesia juga memiliki cadangan nikel sebanyak 55 juta metrik ton. Produksi logam dasar Indonesia telah tumbuh pesat dari produksi tahun 2017 sebesar 345.000 metrik ton. Negara ini secara aktif membangun industri baterai kendaraan listriknya, dan kedekatan Indonesia dengan Tiongkok memimpin dunia saat ini dalam manufaktur kendaraan listrik, menjadikannya lokasi yang ideal. Pada bulan Mei 2021, negara ini menyambut baik dimulainya pengoperasian pabrik pertamanya untuk memproses nikel guna digunakan dalam baterai kendaraan listrik. Hanya dalam 3 tahun, Indonesia telah menandatangani lebih dari lusin kesepakatan senilai lebih dari 15 miliar dolar untuk bahan baterai dan produksi kendaraan listrik dengan produsen global. Euronews melaporkan pada awal tahun 2023. Sobat Parekraf, senada dengan hal tersebut, Indonesia memiliki peluang tentunya ekonomi dan lapangan kerja dari sektor pertambangan. Dengan cadangan mineral melimpah seperti nikel, batubara, dan tembaga, industri ini berpotensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan devisa, investasi asing, dan pengembangan industri hilir. Dan tentunya kehadiran tambang baik skala besar maupun kecil membuka ribuan lapangan kerja langsung di
berbagai bidang, mulai dari operasional penambangan, teknik, geologi, hingga administrasi. Selain itu, efek berganda multiplier effect nih juga menciptakan lapangan kerja tidak langsung di sektor pendukung seperti logistik, konstruksi, penyedia jasa, dan sektor lain yang tumbuh di sekitar area pembangunan. Memang sih, dengan pengelolaan yang tepat, sektor ini tidak hanya menyumbang pada produk domestik bruto, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat dan menekan angka pengangguran di berbagai daerah. Oleh karena itu, dalam sebuah laman www.esdm.go.id, Kementerian ESDM tetapkan 1.215 wilayah pertambangan rakyat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Suswantono mengatakan bahwa pemerintah telah menetapkan sebanyak 1.215 wilayah pertambangan rakyat atau WPR secara nasional. Hal tersebut mengemuka ketika rapat dengar pendapat antara Ditjen Minerba dengan Komisi 7 DPR RI di Jakarta Selasa lalu. Dari berbagai wilayah tersebut antara lain yang kita soroti ini adalah Papua. Nah, karena kita sedang membahas Papua, ada sekitar 1.215 wilayah termasuk Papua. Papua itu ada sekitar 25 dan 2.459,16 hektar. Dan Papua Barat sendiri ada satu wilayah yang mencakup 3.746,21 hektar untuk pertambangan nih Sobat Parekraf. Nah Sobat Parekraf, pernyataan ini menunjukkan bahwa Indonesia memang punya peluang besar untuk mewujudkan ekonomi terbarukan yang dapat menopang masa depan bangsa. Namun di balik potensi ekonomi yang menjanjikan, kita juga harus serius nih memikirkan dampak lingkungan dan keberlanjutan alam itu sendiri. Terlebih lagi pada keberlangsungan masyarakat di dalamnya. Di lain dari perencanaan tersebut, Kementerian Pariwisata juga menyoroti industri ini. Kita kutip dari laman Instagram Kemenparekraf RI. Menanggapi isu ekspansi tambang nikel di Raja Ampat, Kementerian Pariwisata akan tetap berpegang pada prinsip pariwisata berkelanjutan. Pada 4 Juni 2025, Menteri Pariwisata Widianti melakukan audiensi dengan Gubernur Papua Barat Daya. Pembahasan ini menyoroti peran vital Raja Ampat sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas atau DPP Indonesia. Terlebih, Raja Ampat menyandang status penting di level nasional dan internasional, menjadikan area yang sangat rentan dan perlu mendapat perhatian maupun penjagaan khusus. Setiap kegiatan pembangunan harus berpijak pada prinsip kehati-hatian, menghormati ekosistem, serta keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian. Kedepannya, Kementerian Pariwisata akan berkomitmen penuh menjadikan Raja Ampat simbol pariwisata berkualitas berbasis konservasi dan keberlanjutan. Nah, tentunya dari kedua menteri ini, kedua pendapat ini sama-sama saling mempunyai sisi atau point of view, sama-sama punya nilai ekonomis. Namun di balik itu harus ada yang harus juga dipikirkan. Jadi untuk itu mungkin konten ini sebagai pemicu mengawali titik temunya di mana ini Sobat Parekraf. Kita cari titik temu untuk masa depan Papua nih dari perdebatan tentang potensi ekonomi tambang dan kelestarian alam ini. Jelas terlihat ada kebutuhan mendesak untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada semua pihak. Pertanyaan krusial yang muncul adalah, apakah kita rela mengorbankan sebagian alam Papua yang kaya demi masa depan energi terbarukan? Ataukah kita memilih untuk tetap menjaganya dengan lebih fokus pada eksplorasi alam dalam bentuk konservasi yang melindungi keanekaragaman hayati luar biasa yang terkandung di dalamnya? Ini bukan pilihan hitam dan putih nih Sobat Parekraf, melainkan tantangan besar untuk menemukan keseimbangan. Bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi sumber daya alam untuk kemajuan tanpa mengorbankan keindahan dan ekosistem unik yang menjadi identitas Papua, bahkan yang sudah diakui dunia. Sobat Parekraf,
menurut Anda, bagaimana seharusnya kita mengambil keputusan besar ini? Mari berikan pandangan Anda di kolom komentar. Sobat Parekraf, perdebatan antara potensi ekonomi dan kelestarian alam di Papua, khususnya terkait sumber daya mineral, membawa kita pada beberapa skenario masa depan yang patut kita cermati bersama nih. Masing-masing skenario memiliki konsekuensi berbeda yang akan sangat mempengaruhi wajah Papua dan kesejahteraan masyarakatnya. Skenario pertama adalah eksploitasi cepat tanpa kontrol yang memadai. Jika ini yang terjadi, kita akan melihat dampak langsung berupa sedimentasi dan pencemaran laut yang masif. Air yang jernih akan keruh, terumbu karang akan rusak, dan keindahan bawah laut yang menjadi daya tarik utama Pienemo dan sekitar Raja Ampat tentunya akan hancur. Skenario kedua adalah model hijau terencana dan sinergi berkelanjutan. Sebaliknya, ada harapan untuk mewujudkan model hijau yang terencana. Skenario ini mengedepankan pengawasan ketat terhadap praktik pertambangan, diiringi dengan komitmen kuat pada konservasi lingkungan. Dengan pendekatan ini, nilai ekonomi dari pariwisata dan industri baterai bisa bersinergi. Eksploitasi mineral dilakukan dengan dampak minimal, diimbangi dengan upaya restorasi dan perlindungan ekosistem. Masyarakat lokal diperdayakan untuk menjadi bagian dari solusi, baik dalam pengelolaan tambang yang bertanggung jawab maupun pengembangan pariwisata berkelanjutan. Ini adalah jalan menuju pertumbuhan ekonomi yang tidak mengorbankan masa depan, lingkungan, dan sosial. Namun, dari kedua skenario tersebut ada kemungkinan lain yang akan muncul, yaitu skenario ketiga. Skenario ketiga ini adalah yang paling berbahaya dan licik menurut kita. Yang paling membahayakan adalah praktik diam-diam eksploitasi dalam sebuah rezim abu-abu. Di sini, izin mungkin dikeluarkan secara tersembunyi, regulasi diabaikan, dan dampak lingkungan yang parah disembunyikan dari publik. Keuntungan mungkin hanya mengalir di segelintir pihak nih. Sementara kerusakan lingkungan dan sosial menjadi beban berat bagi masyarakat lokal dan generasi mendatang. Transparansi minim, pengawasan lemah, dan informasi tidak sampai ke tangan masyarakat. Ini adalah skenario yang paling sulit dideteksi dan paling merugikan dalam jangka panjang. Menurut Sobat Parekraf, ketiga skenario ini kita dihadapkan pada pilihan krusial nih, mana yang akan kita pilih untuk masa depan Papua. Ini bukan soal pro tambang atau anti tambang, ini soal masa depan kita. Apakah kita siap menukar keindahan abadi demi ledakan ekonomi sesaat? Atau mungkinkah kita sedang membiarkan surga timur Indonesia berubah menjadi mainan industri global? Ini bukan soal memilih tambang atau wisata. Ini soal apakah kita siap mempertaruhkan keindahan abadi dan mata pencaharian masyarakat sekitar demi keuntungan sesaat? Dan jika pemerintah memberi izin hijau, siapa yang menjaganya agar tak abu-abu? Pak Bahlil memang mengatakan bahwa itu jauh dari lokasi, sekitar 30-40 km. Kalau kita lihat dari peta, benar adanya itu sekitar 30-40 km. Namun secara peta ini tidak ada halangan, jadi angin akan membawa arah kemana polusi itu. Jika angin tersebut membawa ke arah pada pulau-pulau tertentu, termasuk pariwisata-pariwisata yang ada di Raja Ampat, ini sama sekali ya ini bukan lagi antara jauh dan dekat. Ya memang itu tampak tak jauh di peta. Namun dalam ekologi tidak ada jarak yang cukup jauh kalau tidak ada tata kelola yang benar. Raja Ampat adalah uji coba bagi Indonesia. Apakah kita mampu membangun secara bijak tanpa menjual surga demi produksi baterai dunia? Raja Ampat adalah ujian. Ujian apakah kita bisa menjadi bangsa yang membangun tanpa merusak? Kami percaya industri bisa hidup berdampingan dengan alam kalau ada transparansi, pengawasan, dan keberpihakan pada masyarakat lokal. Sobat Parekraf, yuk suarakan masa depan Papua dari layar Anda. Karena suara kita hari ini menentukan nasib mereka esok hari.
Karena kalau kita diam hari ini, siapa tahu esok tak ada lagi yang tersisa untuk dibanggakan. Sobat Parekraf, berikan pendapatmu di kolom komentar, apakah Indonesia sedang membangun atau menjual surga kita? Jangan lupa like, share, dan tentunya subscribe channel Sobat Parekraf Pro untuk terus mengawasi pembangunan yang waras ini Sobat Parekraf. Dan tentunya agar tidak ketinggalan info-info lainnya. Salam sehat, tetap logika, sampai jumpa dan bye.